Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan yang ngantri, Dok. Yang pertama dari Dokter Ginda Amalia. Boleh langsung ditanyakan aja dong, biar saya nggak bacakan. Dokter Ginda, bisa dinyalakan kameranya. Ini oh iya, yang atas-atasnya, oh iya. Iya. Oh iya, ini saya nggak bisa nyalakan kamera, maaf. Oke, suaranya aja boleh. Ya dok, mungkin out of topic dari tentang akademisi tadi ya dok. Ini untuk tips dan triknya untuk nembus S2 atau S3 di luar negeri itu apa ya dok? Mungkin bisa di-share sama kami-kami. Oke, ini based on my experience aja ya. Jadi maksudnya pengalaman pribadi aja gitu. Tapi saya juga suka tanya-tanya sih sama pengalaman beberapa kawan yang apa namanya, yang juga kuliah di luar negeri. Jadi memang kembali ke dua pokok besar tadi ya. Kalau misalnya mencari beasiswanya dulu, maka silahkan kan di situ kan setiap beasiswa itu ada syarat-syaratnya ya, ada syarat-syaratnya apa aja yang harus ditempuh gitu. Misalnya di situ ada ketentuan harus IELTS-nya berapa atau TOEFL-nya berapa. Maka ya kita perbaguskan TOEFL-nya atau IELTS-nya kalau ada syarat dalam bahasa Inggris. Kemudian kalau dari pengalaman teman-teman ya yang wawancara gitu, kalau misalnya wawancara itu harus sudah nampak future project gitu. Jadi future project-nya apa? Misalnya saya mau sekolah di sini. Jadi misalnya mau ambil S2 atau S3 bidang ini. Future project-nya apa? Minimal nggak harus detail gitu, tapi sudah tergambarkan, oh ini loh mau ini. Nah, kalau yang S3 kalau bisa itu sudah ada novelty. Jadi ke apa ya, pembaharu. Jadi apa yang baru gitu ya, apa yang baru yang belum ada selama ini itu sudah bisa tergambarkan di future project. Nah, kalau misalnya mau carinya universitasnya dulu, maka silahkan hubungi universitas atau kepala departemen yang ada atau emailnya tertera di di website universitas tersebut. Silahkan kalian atau dokter-dokter sekalian di sini atau semuanya yang ada di sini kontak ke departemennya, kemudian tanya-tanya gitu kan. Saya backgroundnya ini nanti biasanya akan dibantu persiapannya apa aja gitu. Gitu sih dok. Dari saya menjawab atau tidak atau malah bikin bingung. Atau ada yang masih kurang mengerti? Oh iya, Dokter Dinda sudah belum? Sepertinya sudah cukup. Terima kasih dokter. Sama-sama. Baik, selanjutnya nih dok, ada pertanyaan dari Dia Ruita, mahasiswa angkatan 2016 dok. Nah, dia ingin bertanya, apakah untuk lanjut S2 itu harus koas dulu dok? Atau boleh nggak sih setelah lulus S.Ket aja lanjut ke S2? Oh iya, bisa kalau S.Ket aja kan berarti sudah sarjana ya. Jadi S.Ket itu kan hitungannya sudah punya ijazah S1. Jadi kalau misalnya tidak mau lanjut profesinya, ya silahkan ambil S2 bisa gitu. Cuman sayang ya, kalau misalnya sudah bisa ambil koasnya, ambil aja dulu koasnya, baru S2-nya juga diambil. Kecuali kalau nanti kita sudah ada program saat koas bisa double degree ke S2, wah itu ambil aja. Ya mudah-mudahan ya, siapa tahu ada bincang-bincang ini terus ada yang mau nyampein habis itu kayaknya pusing ya dok ya, koas aja udah pusing apalagi double degree ya. Kayak gitu. Jadi karena kalau S1 saja kan sayang karena tidak bisa praktek ya kalau misalnya cuman hanya S.Ket gitu. Sekalian aja ngambil koasnya, kemudian supaya bisa ada profesinya. Siapa tahu kalau sudah koas nggak perlu S2 bisa lanjut S3 ya kan? Kayak gitu. Itu sih kalau menurut saya. Oke, jadi sebenarnya boleh, cuman ya sayang ya dok ya kalau nggak ambil koasnya. Oke, lanjut dok, ini sudah banyak yang ngantri juga pertanyaannya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Kaisa Putri, angkatan 2008. Dok izin bertanya, Dr. Novi berapa lama menjalani kuliah PhD dan apa suka dukanya menjalani kuliah S3 di sana? Apalagi kan negara dan budayanya berbeda. Terima kasih Dr. Novi dan Dr. Yusrin. Sama-sama Dr. Kaisa Putri. Nah, gimana dok? Suka duka di sana?
Jadi gini, kalau misalnya di Jepang itu S3-nya kalau yang medical itu 4 tahun. Tapi kalau yang non medical S3-nya itu 3 tahun gitu. Jadi mau sudah ambil S2 atau belum S2 aturannya tetap sama. Jadi yang non medical masa pendidikannya adalah 3 tahun. Kalau yang medical itu 4 tahun. Itu ya untuk menjawab berapa lamanya. Kemudian suka duka, wah ini nano-nano rasanya, tapi memorable banget gitu. Jadi menurut saya apa tuh namanya nggak akan terlupakan ya kalau misalnya di sana. Jadi suka dan dukanya ada. Jadi kan memang ya kita beda culture, shock culture itu pasti ada gitu. Nah, kemudian pertama kali datang ke sana itu saya tahun 2013-an. Itu masih belum seperti sekarang gitu, yang waktu terakhir-terakhir saya datang itu di mana-mana, apalagi orang Jepang itu masih belum terlalu banyak yang ini ya melek bahasa Inggris gitu. Jadi di mana-mana itu honocoroko semua gitu ya, kanji di mana-mana. Awal-awal kaget gitu, tapi ya lama-lama kan belajar gitu, belajar. Kemudian jauh dari keluarga jelas, jauh dari orang tua, terus kadang lebaran nggak bisa pulang. Kalau lebaran nggak bisa pulang mah biasa ya, kita kalau misalnya lagi jadwal jaga juga nggak Iya. pulang. Terus yang paling ngangenin sebenarnya makanan sih, makanan gitu kan, jenis makanannya berbeda gitu. Mungkin kalau yang suka seafood sih nggak masalah gitu, cuman ada beberapa kasus misalnya alergi seafood gitu ya, kemudian ayam, sapi itu kan kita tidak bisa makan secara biasa, maksudnya gimana? Kalau di sini kan kita bisa lebih mudah gitu ya mendapatkan. Kalau di sana halal haramnya itu ya itu perlu kita perhatikan. Jadi kehalalan suatu makanan itu kadang yang untuk mencari makanan aja kita harus punya effort yang lebih gitu karena harus tahu ini halal atau tidak gitu. Sukanya mengenal banyak orang gitu ya dari budaya yang berbeda, kemudian link kita jauh lebih banyak gitu. Terus kita bisa banyak belajar apalagi kita jadi seseorang yang minoritas ya di sana. Waktu itu saya kayak selalu orang bertanya, oh itu apa di kepala, itu apa hijab, itu apa, dan kita kayak bisa share gitu kan. Mudah-mudahan mereka bisa dapat hidayah dengan share gitu ya. Nah, itu Iya. suatu dakwah tersendiri ya di sana, itu suka dukanya. Terus ketemu dengan sesama muslim itu juga menjadi hal yang baru buat saya karena ternyata muslim itu sangat sangat beragam gitu. Kita menemukan teman-teman sister brother dari negara muslim yang lain itu suatu suka tersendiri bagi saya gitu. Jawab enggak ini ya? Sepertinya sudah menjawab, dokter. Teman-temannya dari mana aja ya, dok ya? Selain yang dari Jepang, dari Indonesia, dokter, ada teman-teman dari mana lagi ya, dok? Ini kan saya itu kebetulan di Jepang itu tinggal di 2 kota yang berbeda. Pas awal-awal itu saya tinggalnya kan di daerah yang sama sekali nggak ada ininya apa foreignernya gitu. Nah, kebetulan itu waktu itu saya ikut suami kan, karena suami tinggalnya ada nama Saitama di sana. Kemudian saya pindah ke Tsukuba. Kebetulan Tsukuba ini City of Science ya gitu. Jadi dia itu banyak sekali orang-orang luar negeri itu yang mengambil pendidikan di situ. Jadi ketika di situ mulai tuh banyak banget orang-orang luar negeri itu beragam beragam di Tsukuba sangat beragam. Ada dari Asia, Eropa, Afrika kayak gitu. Jadi ketika kita tapi itu ini ya beda beda fakultas ya satu universitas. Kalau yang satu departemen sama saya itu Cina, Amerika, Jepang sama Indonesia. Macam-macam juga ya, dok ya? Seru seru. Jadi nanti tuh kita itu mindsetnya akan lebih terbuka gitu. Jadi sering sharing kan soalnya. Ya. Ya, ini kita lanjut ya, dok ya, ke pertanyaan berikutnya dari Dr. Firdaus Nur Rahman, angkatan 2013. Langsung tanya sendiri aja, dok. Bisa dinyalakan mikrofonnya.
Dokter Firdaus? Ya, halo. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Dok, sebentar saya baca dulu pertanyaannya. Karena sebenarnya ini pertanyaannya dari eh, dari Rika. Oke. Oke. Assalamualaikum dokter. Salam. Saya Dr. Firdaus dari FKWM 2013. Izin bertanya, apakah dokter itu familiar dengan active learning, Dok? Untuk metode belajar itu, apakah ada metode belajar tertentu yang dokter sarankan untuk mahasiswa supaya bisa efektif belajarnya, Dok? Oke, ini yang sekarang kita hadapi ya, PJJ nih, online learning, active learning. Ya, awalnya kita mau nggak mau memang harus sudah mulai eranya berubah ya ke active learning ini. Jadi kalau active learning ini akan mudah ketika kita berada pada kondisi tatap muka gitu. Nah, kalau misalnya kita di kondisi online saat ini atau daring itu memang ada suatu tantangan tersendiri gitu. Bagaimana kita bisa jauh lebih interaktif ya dengan mahasiswa dan mahasiswa bisa belajar yang menyenangkan gitu. Nah, kalau saya di online learning ini ya biasanya apalagi kalau model-model mahasiswa kita saat ini kan memang mereka tuh arahnya jauh lebih banyak ke tipe-tipe yang kinestetik. Jadi memang harus diselingi dengan video-video interaktif. Jadi bukan model konvensional yang kita zaman-zaman saya dulu gitu ya, yang teacher center gitu ya. Jadi memang libatkan mahasiswa sebanyak-banyaknya gitu. Jadi metode video bisa dipakai, kemudian metode tanya jawab itu bisa dipakai gitu. Jadi seperti itu sih Dokter Firdaus, apakah menjawab? Iya, baik dok. Alhamdulillah cukup menjawab dok. Tapi saya juga punya pertanyaan sendiri dok. Jadi Ya, saya mau mau tanya lagi. Dari yang saya lihat itu kan dok, dokter Naoki ini cardiovascular medicine ya dok ya di apa iya, di Jepang itu. Nah, iya. yang saya tanyakan bedanya apa sih dok dari yang yang dokter ambil ini sama spesialis jantung gitu dok? Oh, oke. Jadi gini, um, mulainya dari gini, jadi ketika saya pertama kali datang ke Tsukuba itu ya, jadi mereka itu punya sistem seperti ini. Setelah sudah di Jepang ya, khususnya di Jepang atau di beberapa negara lainnya, Jerman juga seperti ini kalau nggak salah. Jadi setelah setelah S1 kan, koas ya, koas. Kemudian mereka ada internship juga. Nah, setelah internship ini mereka pada saat masa internship ini mereka bisa langsung penjurusan ke spesialis gitu. Jadi ketika internship ini passionnya di mana. Terus kalau mau lanjut ke ambil residensi namanya silahkan gitu. Nah, di sana masing-masing departemen jadi sama seperti kita. Jadi kardiovaskuler, apa namanya gastrointestinal misalnya ya, kemudian objin, kulit gitu ya. Mereka punya departemen masing-masing. Nah, departemen mereka ini tidak hanya untuk residensi tetapi juga untuk S3. Jadi untuk doktoralnya PhD. Nah, rata-rata kebanyakan yang residensi ini mereka selain ngambil residensinya, mereka juga ngambil PhD-nya. Jadi setelah lulus residen, mereka akan ngambil PhD. Apa maksudnya setelah selesai residen, mereka akan bergelar PhD. Apakah bedanya? Jelas berbeda. Kalau misalnya residence itu kan kita belajar sama-sama belajar klinisnya ya, sama-sama belajar klinis. Cuman di residen kita akan lebih banyak bertemu dengan pasien gitu kan. Kita bertemu dengan pasien, kemudian kita menjadi klinisi. Kalau residensi ini kita akan menjadi klinisi, jadi klinisi jantung, klinisi objin dan sebagainya. Kalau misalnya S3 itu murni di teoritisnya gitu. Jadi penemuan-penemuan, research-nya gitu. Jadi lebih ke arah researcher-nya gitu. Nah, biasanya kalau di sana ketika kita morning report gitu ya, ada morning report di sana, itu semua akan dipanggil gitu. Jadi misalnya ada profesor, ada kasus gitu ya, ada yang menjabarkan apa kasusnya. Selain residen
gitu. Para para mahasiswa-mahasiswa PhD atau eh, supervisor-supervisor yang sudah ambil PhD itu akan ditanya oleh profesornya. Ini menurutmu kasus ini sekarang jurnal terbarunya bagaimana ya gitu. Kemudian penelitiannya sudah sampai mana gitu. Apakah kita bisa nih ada prospek untuk meneliti di sisi mananya. Jadi saling berkesinambungan. Nah, itu bedanya negara produsen dengan negara konsumen. Kalau kita kan hanya konsumsi ya gitu. Kebanyakan nih harapannya sih bisa mudah-mudahan ke arah sana. Kalau mereka enggak, pandangannya sudah berbeda. Jadi mereka selain memakai, mereka juga memikirkan untuk menghasilkan suatu produk apa ya atau pengembangan-pengembangan apa lagi yang bisa kita lakukan. Nah, itu disitulah fungsi dari researcher-researcher yang PhD itu gitu dong. Jadi beda jalur ya, beda jalur. Walaupun sama-sama yang dipelajarin sama. Tuh, sama-sama ikut morning report juga, ikut lihat pasien juga. Cuman kekhususannya beda. Yang ini nge-treat ya, nge-treatment, yang satunya itu mencari teoritis dan mencari pembaharuan-pembaharuan apa lagi untuk treatment itu sendiri. Caranya seperti ini. Nah, jadi sama susahnya ya dok ya sebenarnya ya. Ya, oke. Bisa kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, karena ini masih banyak juga yang oke. Sudah cukup ya Dokter Firdaus ya? Iya, baik. Makasih banyak, dokter. Oke.